yang cocok sama ibu itu ini gitu ya. Jadi harus ini gitu, nggak boleh. Karena itu adalah hak dari pasiennya untuk memilih dan memutuskan. Kita nggak boleh memaksa ya. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan rekomendasi yang cocok kira-kira pilihannya ini, Bu. Misalnya ada 3 pilihan atau 5 pilihan, atau hanya ada satu pilihan untuk Ibu. Nah, gimana gitu ya, Ibu kira-kira sama Pak suami apakah setuju atau enggak? Jadi kita nggak boleh memaksa ya. Nasi, jadi si konseling apa konseling atau keluarga berencana, KKB atau keluarga berencana itu atau bahasa Inggrisnya family planning itu merupakan salah satu pilar dari program Safe Motherhood. Jadi Safe Motherhood penyelamatan ibu ya, program keselamatan ibu itu ada 6 pilar. Nah, salah satunya adalah family planning atau keluarga berencana. Jadi, yang disebut KB atau keluarga berencana itu sebenarnya adalah suatu program ya, Ya, nggak mau mati punya aku. suatu program atau suatu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak kehamilan, usia ideal ibu untuk melahirkan dan mengatur kehamilan. Ya, sesuai dengan hak reproduksinya masing-masing ya. Hak reproduksinya wanita dan pria itu ya dalam rumah tangga itu tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi harus berkualitasnya yang ditekankan ya. Ini berdasarkan definisi peraturan pemerintah. Nah, latar belakangnya apa? Kenapa kok program KB keluarga berencana itu ada diterapkan di Indonesia? Yang pertama karena pada waktu itu ya, waktu ini kan sudah dicanangkan mulai dari Presiden Soeharto. Nah, karena waktu itu mendapatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi waktu itu melonjak sekali penduduk ya, lonjakan penduduk itu tinggi banget. Karena orang-orang zaman dulu di Indonesia itu bilangnya kalau banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ya benar gitu ya benar. Tapi kalau tidak diimbangi dengan eh, yang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, jadinya bukan banyak rezeki malah tambah enggak tambah akhirnya meningkatkan ya angka kematian bayinya, angka kematian stunting ya, meningkatnya stunting, gizi buruk. Nah, itu akan malah menjadi beban juga ke pemerintah. Sehingga karena itu akhirnya mewujudkan program KB di pemerintah. Diatur boleh, anaknya banyak boleh, tapi diatur. Bagaimana atur anaknya itu supaya ya berkualitas, nggak hanya kualitasnya aja, jumlahnya aja, tapi kualitas. Jadi anak yang dilahirkan itu berkualitas nanti, sehingga keluarganya nanti berkualitas. Tujuannya itu ya. Karena kan kalau banyak anak tidak dibarengi dengan ekonomi yang bagus, gimana dia mau imunisasi, gimana dia mau ngasih makanan yang bagus buat bayinya gitu ya. Kalau sudah MPASI, apalagi 2 tahun pertama ya, 1.000 hari kehidupan itu kan 2 tahun pertama itu pertumbuhan otak bagus gitu ya. Nah, kalau tidak dibarengi dengan gizi yang bagus buat anaknya, dia nggak bisa memenuhi gizi anaknya yang bagus, otomatis nanti anaknya yang sakit-sakitan, akhirnya stunting ya, gizi buruk. Nah, itu akan mempengaruhi juga ke IQ kan. Nanti kalau udah dewasa, pendidikannya kadang-kadang putus sekolah, ya, putus sekolah nggak bisa sampai tinggi pendidikannya. Kalau putus sekolah nanti ujung-ujungnya ke pekerjaan, akhirnya banyak jobless, pengangguran atau buruh rendahan gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi ini juga beban negara juga akhirnya gitu karena banyak pengangguran, banyak jobless dan eh, buruh kasar istilahnya ya tidak ahli. Akhirnya IQ-nya orang Indonesia itu kebanyakan ini deh di bawah rata-rata sekarang. Pada tahun ini penelitian tuh mengatakan bahwa IQ Indonesia itu di bawah rata-rata ya dibandingkan yang dunia gitu ya. Jadi makanya pentingnya program KMP ini harus digalakkan karena nggak hanya kuantitas aja tapi harus berkualitas sehingga nanti yang dihasilkan anaknya itu
benar-benar berkualitas, ya IQ-nya bagus, pendidikannya oke, kesehatannya oke, nanti ke depannya pekerjaan dan sebagainya itu sumber daya manusia juga bagus, berkualitas. Nah, itu pentingnya KB di situ ya. Nah, untuk mewujudkan keluarga berencana itu, salah satu strateginya adalah dengan memakai kontrasepsi. Jadi keluarga berencana itu adalah suatu upayanya ya, programnya sebenarnya. Nah, metodenya dengan menggunakan kontrasepsi, gitu ya. Nah, kalau pasien itu datang ke kita, mau KB misalnya, dok saya mau KB. Nah, kamu harus tahu dulu nih, tujuannya pasien tadi itu KB itu mau apa. Nah, biasanya ada 3 tujuan besar ya, ada dibagi jadi 3 tujuan. Pasien itu sebenarnya mau menunda kehamilannya, atau mau mengatur kehamilannya, atau mengakhiri kesuburannya. Jadi ada 3 itu. Kamu harus jadi pasien datang tuh nggak mungkin, dok saya mau menunda kehamilan, atau saya mau mengatur kehamilan, nggak mungkin ngomong gitu ya. Pasti ngomongnya, saya kan biasa gini, dok saya kan masih usia muda nih, nikah usia muda, rencana mau fokus karir dulu nih, nggak pengen punya anak dulu. Nah, kamu yang menyimpulkan, oh berarti dia tujuannya mau ke apa kalau kayak gitu? Menunda kehamilan. Mau nunda kehamilan. Ya, jadi biasanya pasien-pasien yang ingin menunda kehamilan itu berada di usia muda. Jadi pernikahan usia muda biasanya ya, kurang dari 20 tahun. Nah, dia pengen ngejar entah itu karir atau kuliah dulu, pendidikannya dulu, belum ingin hamil, tapi pengen nikah dulu gitu ya. Tapi nggak mau hamilnya gitu ya. Nah, prioritasnya kalau kayak gitu, kita pilihkan yang metode kontrasepsinya yang efektivitasnya tinggi, tapi begitu dilepas KB-nya, ininya langsung kembali, tingkat kesuburannya langsung kembali, karena kan dia belum punya anak nih. Gitu ya. Jadi pilih yang efektivitasnya tinggi untuk menghambat kehamilan, tapi begitu dilepas, kesuburannya bisa langsung balik. Ya, contohnya IUD atau pil. Nah, terus yang tujuan kedua, kalau pengen mengatur jarak kehamilan, itu biasanya pada usia-usia 20 sampai 35 tahun, di mana dia biasanya sudah punya anak nih sebelumnya, barusan lahiran atau barusan lahiran, anaknya mungkin masih kecil ya, 3 bulan atau 5 bulan. Nah, terus dia datang ke kamu, saya ini anaknya saya masih menyusui dok, anak saya masih 5 bulan misalnya. Saya pengennya untuk punya anak laki tuh ya sekitar anaknya 2 tahun dulu lah dok, saya menyelesaikan ASI. Nah, itu dia tujuannya berarti mau mengatur kehamilannya, jarak kehamilannya. Nah, prioritasnya kalau kayak gitu, kita pilihkan metode kontrasepsi yang jangka panjang, yang bisa jangka panjang dan tingkat efektivitasnya tinggi. Biasanya kita sarankan IUD gitu ya, tapi ada beberapa kontrasepsi jangka panjang lain, bisa implan atau suntik 3 bulan, itu bisa. Nah, terus yang tujuan ketiga itu adalah mengakhiri kesuburan. Artinya biasanya pasiennya udah anaknya banyak nih, udah 3, 4 gitu, dan usianya udah di atas 35 tahun. Udah dong, saya nggak pengen hamil lagi, sudah cukup. Nah, biasanya kita pilihkan yang metode kontrasepsi jangka panjang dan ya sudah, karena dia sudah nggak pengen hamil lagi ya. Jadi kalau bisa yang steril ya, kontrasepsi mantap, jadi nggak bisa hamil lagi. Itu ya. Jadi harus tahu dulu tujuan pasien itu mau KB yang mana, mau menunda, mengatur, atau mengakhiri ya. Nah, sekarang lain tadi ya. Sorry. Nah, sekarang saya tanya nih, jarak kehamilan yang bagus, yang ideal itu berapa tahun dek kira-kira? Yang kalian tahu? Mungkin 2 sampai 5 tahun, dokter. 2 sampai 5 tahun, dokter. Ya tadi udah ada soalnya. Jadi memang jarak antar kelahiran yang bagus idealnya tuh 2 sampai 5 tahun. Kurang dari 2 tahun nggak bagus juga, karena kan 1000 hari pertama kehidupan 2 tahun itu ya. Kalau kita biasanya ibu hamil itu hamil lagi di usia anaknya, misalnya usia 11 bulan, terus hamil lagi kan kasihan ya sama bayinya yang pertama. Biasanya pasti otomatis perhatiannya, terus
Terus perawatannya nggak sebaik ketika dia hanya fokus ke situ aja, ke satu anak. Pasti akan terbagi, pasti itu ya. Nah, kalau terlalu jauh juga nggak bagus ya, sampai 10 tahun jaraknya itu juga nggak bagus untuk kesehatan ibunya gitu ya. Jadi yang paling ideal adalah 2 sampai 5 tahun ya. Nah, terus nanti kalau kalian ditanya, dok, sebenarnya kontrasepsi yang paling ideal itu yang kayak apa gitu ya. Nah, kita nggak bisa jawab secara umum ya, karena kontrasepsi ideal itu beda-beda, tergantung masing-masing respon masing-masing orang. Nggak bisa mungkin sama si Hikmatul itu ya, cocoknya KB pil misalnya. Tapi si Dewi cocoknya IUD gitu ya, beda-beda. Jadi yang kalau secara umum kita ngomong disebut kontrasepsi ideal, kalau kontrasepsinya itu secara marem ya, marem itu singkatannya mudah, maksudnya mudah didapat. Percuma memang kalau misalnya metode kontrasepsinya itu bagus ya, efektif nih, gitu kan. Kira-kira 99% bisa mencegah kehamilan, tapi susah dapetinnya ya, karena mungkin dia di pelosok gitu ya. Ya percuma gitu ya, nggak akan didapat sama pasiennya. Jadi harus mudah didapat, harus aman, artinya efek samping KB itu kan namanya KB kan tetap obat ya, yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, kadang-kadang itu ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak boleh ada kontraindikasi gitu ya. Jadi nggak boleh kita lah harus pikirkan juga efek sampingnya, nggak boleh menambah penyakit pada pasien ya. Terus yang ketiga adalah rasional, harus tepat penderita, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat indikasi serta kontraindikasi. Lalu harus efektif dan efisien. Ya, efektif sesuai pengennya pasien, tujuannya apa? Mau menunda, mau mengatur, atau mengakhiri tadi ya. Dan yang terakhir ya harus murah gitu ya. Kalau pasiennya nggak mampu, misalnya kita kasih yang mahal-mahal meskipun bagus ya percuma, nggak akan bisa ditebus sama pasien gitu ya. Jadi pilihan kontrasepsinya yang tepat itu ya harus sesuai dengan kondisi masing-masing pasiennya ya. Nah, sekarang saya tanya, ada yang sudah tahu nggak kira-kira jenis metode kontrasepsi itu kayak contohnya kayak apa aja? Yang kalian tahu jenis metode KB. Hormonal mungkin dokter. Hormonal itu apa aja deh? Seperti pil, suntik, gitu-gitu dokter. Oke. Jadi jenis kontrasepsi itu banyak ya, banyak banget. Tapi secara umum kita bagi jadi 4 ya, supaya nggak bingung. Jadi ada 4 jenis. Ada kontrasepsi alami. Alami itu maksudnya nggak pakai apa-apa, nggak pakai alat gitu ya, ya alami gitu. Itu sudah ada disebut sebagai kontrasepsi juga gitu ya, bisa untuk mencegah kehamilan. Terus yang kedua, pakai alat tapi non hormonal, jadi nggak ada hormonnya, cuman pakai alat ya. Terus yang ketiga, kontrasepsi hormon, jadi pakai alat yang isinya ada hormonnya. Nah, yang terakhir kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu maksudnya sterilisasi, baik itu sterilisasi pada pria maupun sterilisasi pada wanita. Jadi ada 4 jenis besar ya. Yang pertama kontrasepsi alami itu nggak pakai alat apa-apa. Contohnya nih, pernah dengar nggak KB kalender? Ada yang tahu nggak KB kalender itu apa? Atau kita sebut pantang berkala. Coba ada yang pernah tahu nggak? Dok, saya pakai KB alami. Pakai tanggalan itu loh dok. Ada yang tahu? Pernah dengar nggak? Dilihat masa suburnya itu enggak dok? Ya secara benar nih, siapa Cahyani tadi ya. Secara umum benar tuh, dilihat masa suburnya. Ya, kenapa kalau masa suburnya gimana deh? Maksudnya? Dilihat masa suburnya, kalau masa subur, pada saat masa subur itu tidak boleh melakukan hubungan seksual, tapi di luar masa subur itu Boleh gitu. Nah, terus pasiennya Cahyani nanya lagi, dokter Cahyani, masa suburnya saya kira-kira kapan ya dok? Gimana nih ngomongnya? Jawabannya apa? mungkin dilihat dari siklus menstruasinya gitu. Saya siklus menstruasinya
diatur, Dok. Gimana? Ada yang tahu nggak? Kan ini konseling kan? Kamu konselor kan? Lah, pengen tanya nih, Dok, saya maunya KB alami aja. Yang pakai kalender tuh, Dok, gitu. Ya, boleh, Bu. Berarti Ibu harus pas waktu masa subur nggak boleh berhubungan, gitu ya. Di luar masa subur nggak apa-apa berhubungan. Kan pasti tanya ya pasiennya. Ya, masa subur saya kapan, Dok? Ya kan? Nanya nggak? Ya nggak? Terus jelasin ke pasiennya gimana? Kan kamu konselornya, dokternya, konseling kan? Ada yang tahu nggak? Oh, sesuai siklus mensnya Ibu, gitu. Ya, saya teratur, Dok, siklusnya. Terus apa? Sampai situ kan nggak mungkin ya. Sampai situ kan, jadi makanya kenapa saya bilang kalian harus tahu gitu sebelum jadi konselor, konseling ya harus ngerti dulu teorinya. Percuma kalau kamu nggak ngerti terus ditanyain sama pasien ya nggak akan tahu gitu ya. Nanti dikira nggak wah dokternya kurang ilmu gitu gitu, kurang pinter, saya ganti aja deh ke dokter yang lain gitu. Oke, jadi kalau masa subur itu benar memang dilihat dari siklus menstruasinya. Jadi kita harus tahu dulu nih siklus menstruasinya minimal 3 bulan ya. 3 bulan terakhir siklus menstruasinya si ibu ini gimana. Lebih bagus kalau dia tahu nih mens terakhirnya hari pertamanya dicatat terus tanggal berapa ya pada 3 bulan terakhir. Nah, yang disebut masa subur itu 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi kita melihatnya yang akan datang ya, Dik. Bukan yang sebelumnya. Jadi masa subur ya. Sebentar, masa subur itu gini, masa subur itu 2 hari sebelum sampai 2 hari sesudah ovulasi. Itu dulu deh ya. Jadi masa subur itu 2 hari sebelum sampai 2 hari sesudah ovulasi. Nah, masa ovulasi itu dihitung dari 14 hari sebelum haid yang akan datang. Nyambung ya sampai sini ya. Jadi masa subur itu kita hitungnya 2 hari sebelum sampai 2 hari sesudah ovulasi. Nah, ovulasi, kapan ovulasi itu terjadi? Ovulasi itu akan terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi kita patokannya di haid yang akan datang, bukan haid yang sebelumnya. Nah, ini dengan catatan siklus haidnya teratur ya, 28 hari. Jadi kita bisa menentukan. Nah, sekarang saya tanya, nanti saya ngomong ovulasi, pada nggak tahu semua. Ovulasi itu apa, Dik? Soalnya kelompok-kelompok sebelumnya nggak tahu ovulasi itu apa. Nanti saya ngomong ovulasi, ternyata pada nggak tahu ovulasi itu apa. Sudah pernah histologi kan, semester 2 harusnya. Ovulasi itu apa, Dik? Sel telurnya matang, dokter. Yang lain coba, ada nggak? Ada yang tahu nggak? Kurang tepat tuh. Pelepasan sel telur dari ovarium, dokter, ke tubuh. Oke, bener tuh. Jadi ovulasi pasti banyak yang nggak tahu ya. Entah waktu histologi masuk apa cuti apa sakit mungkin ya. Pasti banyak yang gitu nggak tahu ya. Soalnya kelompok sebelumnya juga nggak tahu semua. Jadi ovulasi itu adalah suatu proses pecahnya sel telur atau pelepasan sel telur yang sudah matang. Jadi kalau kita ingat lagi flashback ya, ovarium, sel indung telur, ovarium, ada berapa ovarium? Wanita punya berapa ovarium, Dik? Halo? Halo? Ini dengerin apa enggak? Ovarium ada berapa, Dik, wanita? 2. 2, dokter. Wah, ya, masuk yang lain ini diam ini nggak tahu apa gimana? Semoga mendengarkan ya, Dik ya. Eman soalnya kalau nggak di ini ya. Soalnya ini proses pengertian ya. Kalau kamu bisa ngerti ini, insya Allah kedepannya gampang, nggak perlu dihafal. Nanti saya akan ada lagi nih siklus haid. Saya akan ngajar kalian lagi nanti si siklus haid. Kalau
pas nanti ngajar siklus haid nanti, kalau bisa karena ini sudah saya terangin di sini ya, nanti mungkin kalian tak minta suruh maju ke depan untuk jelasin ya. Karena ini berhubungan dengan siklus haid. Jadi ovarium wanita kan ada dua, ovarium itu indung telur ya. Nah, di dalam indung telur itu terjadi proses pematangan sel telur, Dek. Ya, namanya folikel. Jadi di dalam indung telur, dalam ovarium itu ada folikel-folikel. Masih ingat nggak dulu histologi? Pernah di mikroskop kan? Pernah ngelihat sendiri di mikroskop dengan mata kepala kalian sendiri kan? Ada namanya folikel primer, folikel sekunder. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Pernah ya, tapi lupa ya. Lupa apa gimana? Ya, jadi folikel primer, folikel sekunder, sampai nanti yang matang itu disebut folikel apa, Dek? Ada istilahnya. Folikel apa ya? Histologi. Ngeliat tuh kamu tuh. Ada cumulus oovorus. Lupa. Folikel de Graaf. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Pernah nggak? Nah, jadi folikel de Graaf itu folikel yang matang ya. Nah, nanti karena ada proses lonjakan estrogen ya, LH surge gitu ya, LH surge sehingga estrogennya naik. Nah, nanti si folikel itu akan pecah. Ya, akan pecah mengeluarkan oosit sekunder. Oosit sekunder inilah yang nanti kalau ketemu sama sperma terjadi pembuahan, jadi hamil ya. Jadi proses ovulasi tadi adalah pecahnya oosit sekunder ya, pecahnya sel telur dari, jadi oosit sekunder itu keluar dari folikel de Graaf. Jadi pecahnya folikel de Graaf untuk menghasilkan oosit sekunder keluar ya. Sampai sini nyambung? Nyambung ya. Ini masih yang KB kalender tadi ya, Dek. Jadi pada KB kalender itu kalian kalau konselingnya menghindari masa subur ya, Bu. Nah, masa subur itu 2 hari sebelum sampai 2 hari sesudah ovulasi. Nah, ovulasi terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi kalian harus nanya nih mens terakhirnya Ibu gimana. Misalnya nih dia mensnya itu setiap tanggal hari pertamanya ya. Misalnya hari pertamanya tanggal 20 Februari ya. Biasanya ya siklusnya teratur 28 atau kalau enggak 30 hari ya, 28 hari. Nah, berarti Maret nanti kan dia juga kemungkinan tanggal 20 Maret kan mensnya, karena dia 20 Februari, mungkin di Maret juga 20, sekitar tanggal 20 Maret. Ya. Nah, berarti dia masa ovulasinya kapan? 20 dikurangi 14. Berarti tanggal ovulasinya sekitar 6 Maret. Nah, masa suburnya kapan? Berarti 2 hari sebelum ovulasi, berarti tanggal 4 sampai tanggal 8, sampai 2 hari sebelum ovulasi. Nah, kamu ngomongnya ke pasien, Bu, berarti Ibu nggak boleh berhubungan nggak dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Maret ya, Bu. Di luar itu monggo berhubungan. Oke, ngomongnya gitu. Kalau kamu ngomong, Bu, 2 hari sebelum ovulasi sampai 2 hari sesudah ovulasi nggak boleh berhubungan. Tapi pasiennya bingung kan, ovulasi apa dok? Gitu ya. Kapan? Berapa? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi yang menentukan ya kalian ya. Oke, sampai sini oke ya, ngerti ya. Nah, terus pasiennya akan tanya, berarti kalau di luar tanggal itu berarti pasti nggak akan hamil ya dok? Gimana jawabannya? Mungkin kemungkinan untuk hamil kecil. Jadi nggak ada yang 100% ya, apalagi kontrasepsi alami. Kadang-kadang kan namanya orang mungkin masa ovulasinya ini kan perkiraan ya, perkiraan masa ovulasinya akan tepat tanggal segitu karena siklusnya teratur. Tapi bisa jadi kan pasiennya itu mungkin lagi stres atau lagi apa, kondisinya nggak fit, bisa saja ovulasinya akan mundur tanggalnya beberapa hari, kan gitu ya. Dan kita kan namanya masuk ovulasi kan namanya kita nggak pakai ini ya, nggak pakai lab, bisa aja sih kita pakai lab yang menentukan kapan dengan tepat ovulasinya terjadi. Tapi kan kita nggak ngomong gitu, mahal ya, nggak kayak nge-lab. Masa kita harus lab tiap hari gitu ya. Jadi yang kita
sampaikan adalah perkiraan. Kemungkinan tanggal segitu, Bu, masa suburnya di bulan depan. Namanya aja perkiraan, mungkin bisa mundur, bisa maju. Jadi kalau di luar itu ya kemungkinannya memang kecil, Bu, untuk terjadi kehamilan. Tapi tidak bisa sampai 100%. Paling kalau KB kalender tuh banyak gagalnya memang, Bu. Gitu ya. Mungkin 50% gagal. Gitu. Oke. Mbak sini nyambung ya. Nah ini intermezzo aja sih biar. Kalian nggak ada yang nanya nih. Mau nanya tentang ovulasi dan sebagainya. Harusnya kalian tanya nih, kenapa dok kok 2 hari sebelum ovulasi? Kenapa nggak 3 hari? Kenapa nggak sehari? Kenapa nggak 4 hari sebelum ovulasi? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? 2 hari sebelum sampai 2 hari sesudah ovulasi nggak boleh berhubungan kan? Tahu nggak alasannya apa? Kira-kira. Ini berhubungan sama usia dari sperma, sama usianya sel telur. Jadi usia sperma ketika setelah ejakulasi itu dia bisa bertahan 2 hari, 48 jam di vaginanya perempuan ya. Nah, sedangkan sel telur itu sehari aja, 24 jam masa hidupnya. Setelah di proses ovulasi, nah dia hidupnya cuma 24 jam. Oke, jadi makanya kenapa kita pakai patokan 2 hari. Karena bergantung dengan usia spermanya. Oke, nyambung ya sampai sini. Gampang kan sebenarnya? Kalau kalian ngerti itunya, nggak usah dihafal. Oh gitu. Nah ya, pertanyaan itu yang harus kalian berpikir kritis tuh yang harus kalian dapatkan. Gitu ya. Diasah mulai sekarang. Nah, terus kontrasepsi alami yang lain selain kalender, KB kalender, ada namanya coitus interruptus. Pernah dengar nggak? Terutama yang cowok harusnya pernah dengar nih. Aduh kurang kurang gaul gitu ya. Masa pasiennya lebih gaul nanti daripada dokternya ya. Jadi coitus interruptus itu spermanya dikeluarin di luar. Jadi waktu berhubungan seksual spermanya waktu ejakulasinya di luar, nggak di dalam vagina ya, ejakulasinya di luar. Itu namanya coitus interruptus. Itu juga banyak ini gagalnya ya. Karena cairan mani atau cairan sperma itu meskipun sudah diejakulasi keluar, kadang-kadang sebelum ejakulasi itu bisa ada beberapa cairan sperma cairan maninya yang isinya ada spermanya gitu ya. Nah, selain 2 itu tadi ada lagi namanya kontrasepsi alami, namanya MAL. MAL itu singkatan dari metode amenorelaktasi. Ya, metode amenorelaktasi. Jadi pasien-pasien yang menyusui atau pasien yang sedang melakukan laktasi itu sebenarnya bisa untuk KB deh. Bisa untuk kontrasepsi. Jadi yang lagi menyusui ini itu bisa sebagai KB, sebagai kontrasepsinya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bayinya masih usianya di bawah 6 bulan. Jadi belum MPASI. Belum pakai makanan pendamping ASI, belum makan, jadi masih full ASI. Ya, jadi masih di bawah usia bayinya masih di bawah 6 bulan dan pasiennya itu harus ASI eksklusif, nggak boleh campur sama sufor. Nah, atau selang-seling sufor ASI nggak boleh. Jadi harus ASI eksklusif, full ASI. Dan yang ketiga belum mendapatkan haid. Jadi selama 6 bulan pertama itu setelah melahirkan dia belum haid. Nah, baru boleh syaratnya ini bisa pakai metode amenorelaktasi. Jadi misalnya pasien-pasien, dok saya katanya pernah dengar nih, katanya menyusui itu bisa pakai KB. Boleh nggak saya nih pakai itu aja, nggak usah pakai KB? Boleh sih Bu, tapi syaratnya itu tadi. Usia bayinya harus di bawah 6 bulan. Tadi kalau misalnya ibu nanti bayinya udah di atas 6 bulan, ya nggak bisa pakai itu, banyak bobolnya. Ya. Karena hormonnya sudah tidak lagi sesuai karena sudah nggak full ASI ya. Terus sama belum mendapatkan haid. Seandainya nih di bulan ketiga ibu sudah mendapatkan haid, ya berarti nggak bisa pakai metode amenorelaktasi, harus pakai KB kontrasepsi yang lain, jenis yang lain. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke kontrasepsi non hormonal. Jadi pakai alat yang tidak ada hormonnya. Contohnya ini kondom, pakai alat kan kondom, tapi dia nggak hormon ya. Kondom baik kondom pria maupun kondom wanita ya.
Jadi kondom wanita ada yang bentuknya sama kayak kondom gitu dimasukkan ke dalam vagina, ada juga yang bentuknya kayak diafragma, kayak menstrual cup, tahu nggak? Dan menstrual cup dimasukkan ke dalam vagina gitu ya. Jadi intinya supaya nggak ketemu gitu ya antara sperma sama spermanya kan nggak bisa masuk intinya gitu ya. Atau pakai gel ya, namanya spermisid. Jadi pakai gel dioleskan di vagina gitu, kayak salep gitu yang sifatnya membunuh. Namanya aja spermisid ya, jadi membunuh sperma. Begitu ejakulasi spermanya kan akan mati, nggak bisa masuk ke dalam. Sama yang terakhir ada namanya AKDR atau IUD ya. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim, bahasa Inggrisnya IUD, intrauterine device. Sudah pernah kakak IUD nggak, Dik? Udah ya? Udah bersama dokter Junet. Ya. Namanya aja IUD, IUD atau AKDR. Jadi ditempatkan di dalam uterus, di dalam rahim. Nah dulu kita ngomongnya spiral, orang-orang taunya KB spiral gitu ya. Masyarakat awam taunya ini KB spiral. Kenapa kok disebut KB spiral? Ya karena zaman dulu itu bentuknya memang spiral deh. Nih zaman dulu bentuknya spiral. Zaman yang buyut kita ya. 20-30 tahun lalu bentuknya spiral. Tapi sekarang sudah nggak ada yang bentuknya spiral. Bentuknya ini semua gini. Nah, sekarang saya tanya nih, karena sudah pernah kakak Yudi. Ini selalu ada kuning-kuningnya ini kan, Dik, kayak emas gitu loh goldnya. Iya nggak? Ada goldnya ini kan, yang dibalut oleh gold ini loh, Mas. Iya nggak? Kalian tahu nggak itu apa? Nggak nanya waktu di kakak Yudi. Loh, ini kok ada emasnya, ini apa gitu? Nggak penasaran. Ada yang tahu nggak itu apa? Nggak ada yang tahu nih. Wah, itu yang harusnya kalian tanya. Dok, ini IUD-nya apa ya, Dok? Kok ono gold ini? Emas ta ini, Dok? Bisa dijual ta? Harus berpikir ini ya, Dek. Berpikir kritis, nanya-nanya gitu ya. Jadi yang berperan aktif, bahan aktifnya itu yang gold ini, yang emas-emas ini. Kenapa dia bisa sebagai kontrasepsi gitu ya? Karena si IUD ini dibalut sama ini CU ya, tembaga. Jadi bahan aktifnya itu ya kuning-kuning ini. Jadi kuning-kuning ini tembaga di CU. Nah, dia bersifat, kalau kita namanya aja tempatkan benda asing di dalam sesuatu tubuh itu kan pasti akan menyebabkan radang ya. Jadi terjadi proses keradangan steril di dalam uterus itu ya, dalam rahim karena adanya CU tembaga tadi. Sehingga karena ada peradangan menghasilkan sitokin dan bla 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 itu, sehingga nanti bisa membunuh sperma. Jadi sperma nggak akan bisa membuahi si sel telur. Nah, enak kan kalau ngerti gitu kan, ngerti ininya ya, oh gitu, nggak usah dihafal kan ya. Nah, masalahnya kalian nggak mau berpikir gitu, coba tanya-tanya gitu. Cara belajarnya yang salah sebenarnya ya. Coba kayak gitu kalau cara belajarnya diganti. Nah, terus kontrasepsi hormonal. Jadi ada pakai alat tapi isinya hormon. Nah, karena kita berkaitan dengan reproduksi ya, Dik. Jadi hormon apa yang ada di reproduksi? Ini sudah ada di sini. Hormon apa yang ada di reproduksi? Yang kita bicarakan. Hormon apa? Halo? Estrogen, progesteron, dokter. Ini sudah ada ya. Di sini sudah ada ya. Estrogen sama progesteron. Progestin ini, nah, maksudnya progesteron ya, Dik. Kita sebutnya progestin karena kita memberikan progesteron dari luar ya. Jenis progesteron dari luar itu kita namanya progestin. Jadi karena kita membahas mengenai sistem reproduksi, maka hormon yang kita berikan, obat kan ini obat ya, hormon untuk KB itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Nah, nggak mungkin hormon lain ya, masa hormon tiroid yang kita kasih, nggak mungkin ya. Karena kita membahas tentang reproduksi. Jadi yang kita kasih untuk obat KB ya, itu adalah ada isinya hormon estrogen dan progesteron ya.
Nah, ada dua deh jenisnya yang hormonal ini. Kombinasi dua hormon, hormon estrogen dan progesteron, sama yang kedua hanya hormon progesteron saja. Nyambung ya? Nah, yang hormonnya kombinasi itu ada berupa pil, bisa berupa pil KB kombinasi. Yang paling sering nih, yang paling murah, yang paling tersebar di banyak kalangan itu namanya mikroginon, murah banget, paling 3.000-an. Ya, di semua apotek ada mikroginon namanya, pil KB kombinasi. Tapi jenisnya banyak ya, di mereknya itu nggak hanya mikroginon aja, pil KB kombinasi. Ada yang Yasmin, Diane, pakai ya. Mikroginon itu sebagai salah satunya yang paling murah. Nah, kalian juga harus update deh. Nanti ada pasien gini, dok saya mau pakai pil KB yang bisa mengurangi jerawat itu loh dok, yang bisa membuat tambah cantik. Pernah dengar nggak? Nggak pernah, wah ya kurang update ya nanti. Masa dokter nggak tahu dok, itu loh di TikTok ada. Malu kan? Malu nggak? Tertampar nggak itu? Kalau kalian nggak tahu, tertampar ya. Jadi harus update ya dek. Banyak pil KB itu jenisnya, pil KB kombinasi ya. Yang salah satunya ada namanya Diane. Diane itu bisa mengurangi jerawat. Ya bisa akhirnya bisa mulus gitu ya. Ini mukanya. Ada juga yang mengurangi nyeri deh, nyeri haid. Biasanya Yasmin atau Yas biasanya. Nah, seenggaknya harus update kayak gitu-gitulah ya. Itu satu bisa berupa pil, bisa berupa suntik deh. Suntik, tapi harus ada, ingat ya dek, suntik itu ada dua. Ada yang suntik 1 bulan, ada yang suntik 3 bulan. Nah, jangan salah, yang suntik 1 bulan itu yang kombinasi. Kalau suntik 3 bulan itu isinya cuman hormon progesteron aja. Beda, kenapa? Kalau kalian salah ya, pada pasien-pasien misalnya yang habis menyusui, yang sedang menyusui nih, pakai KB yang ada, kamu kasih KB suntik 1 bulan, yang ada hormon estrogennya, langsung asinya seret deh. Jadi hormon estrogen itu nggak boleh dikasih pada yang sedang menyusui atau sedang laktasi. Nanti asinya langsung seret. Dok, saya kemarin suntik, kok langsung asi saya berkurang ya produksinya. Lah kamu salah ngasihnya suntik yang 1 bulan. Harusnya suntik yang 3 bulan, yang progesteron only. Nggak ada estrogennya. Nyambung ya sampai sini. Jadi harus ngerti. Terus yang kombinasi itu juga ada yang berbentuk nuvaring. Jadi kayak diafragma tadi. Cuman isinya ada hormonnya, diselaputi hormon terus dimasukkan ke dalam vagina. Nah, ditambahi hormon. Jadi selain bersifat barier, tapi dia juga ada hormonnya. Terus ada juga koyok, Dek. Nah, ini baru juga. Jadi kayak ada Dologesic patch gitu, kayak anti nyeri. Ditempelkan itu kayak koyok. Ya, di lengan gitu. Nah, ini biasanya setiap seminggu diganti. Bertahan cuman 7 hari aja. Ya, jadi bukan jangka panjang ya, hanya pendek aja 7 hari. Harganya mahal ya. Tapi ya pemakaiannya ya tinggal ada yang orang yang kadang kan seneng untuk nggak usah minum, nggak usah apa, nempel gitu aja ya. Nah, terus yang hormon itu juga ada pil deh. Biasanya kita ngomongnya pil KB laktasi, ya isinya progesteron only aja. Jadi untuk yang menyusui ya pilih yang pil KB laktasi, jangan yang kombinasi karena ada estrogennya ya. Terus bisa berupa suntik 3 bulan ya. Terus ada juga yang berupa implan. Ada nggak kakak implan? Sudah dapat? Ah, masa nggak ada kakak? Biasanya IUD sama implan biasanya. Nggak ada lah. Jadi implan itu dimasukkan di dalam lengan ya. Dalam lengan secara intradermal ya. Itu dia isinya hormon progesteron aja. Dia bisa bertahan 3 tahun ya di implan ini ya, untuk 3 tahun. Ini termasuk KB jangka panjang juga. Nah, terus KB yang lain yang hormonal, ada yang IUD, jadi bentuknya seperti IUD, jadi dimasukkan ke dalam intrauterin, ke dalam rahim, tapi diselaputi hormon progesteron. Kalau tadi kan bahan aktifnya yang IUD biasa itu CU, tembaga. Nah, yang ini bahan aktifnya dikasih hormon. Nah, namanya LNG-IUS. LNG itu jenis hormon progesteronnya, levonorgestrel.
intrauterine system. Jadi dimasukkan ke dalam rahim, tapi dia ada hormon progesteron ya. Biasanya nama mereknya itu mereknya Mirena gitu ya. Bisa bertahan untuk 3 tahun. Terutama biasanya pada pasien-pasien yang ada nyeri haidnya, ada endometriosis gitu ya. Itu bagus pakai LNG-IUS. Nah, terakhir kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu steril ya. Jadi baik sterilisasi pria disebut dengan metode operatif pria ya, vasektomi, jadi pemotongan vas deferensnya, sama metode operatif wanita. Sterilisasi wanita itu tubektomi. Saluran tubannya dipotong ya. Gimana caranya pokoknya nggak ketemu antara sel telur dengan sel sperma ya. Oke, nah cuman kalau yang sterilisasi ini kan tergantung keyakinan ya. Kadang-kadang pasien kan nggak mau ya. Kalau berdasarkan keyakinan kalau disteril kurang berkenan gitu ya. Jadi kita nggak boleh memaksa ya. Kita harus harus steril, Ibu sudah banyak penyakitnya ya, udah bolak-balik operasi misalnya sesar, nanti operasi lagi hamil lagi ini. Tapi ya semua keputusan yang seperti saya bilang tadi ya, pemilihan dan keputusan KB itu kita nggak bisa maksa karena dia adalah hak reproduksinya seseorang. Jadi pemilihan dan keputusan itu harus dikembalikan lagi ke pasien. Kita hanya memberikan rekomendasi dan menjelaskan bahwa ini itu yang paling bagus ini, Bu. Dia mencoba meyakinkan, tapi kalau dia tetap nggak mau ya sudah ya. Nah, terus ada namanya MKJP. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang ya, di mana kontrasepsinya itu penggunaannya nggak harus diminum terus. Kalau pil KB kan harus diminum terus tuh tiap hari. Suntik 1 bulan kan tiap bulan sekali harus kembali ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan untuk disuntik lagi gitu ya tiap bulan. Nah, dengan metode kontrasepsi jangka panjang penggunaannya bisa lebih dari 1 bulan sekali, sehingga kemungkinan untuk pasien itu compliance-nya mungkin akan meningkat gitu ya. Jadi misalnya kayak suntik 3 bulan kan baru 3 bulan sekali dia harus ke fasilitas kesehatan gitu ya. Implan tadi bisa untuk 3 tahun. IUD itu tadi bisa untuk 7 sampai 10 tahun bisa ya. Nah, dia bisa untuk 5 tahun gitu ya. Kalau yang metode kontrasepsi jangka panjang yang tidak bisa kembali kesuburannya itu ya steril tadi. Kalau yang lain kan begitu dilepas kayak suntik, implan atau IUD, begitu dilepas KB-nya kesuburannya sudah bisa balik lagi ya, reversible. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kerjanya ya. Ini sekalian saya jelaskan biar enak nih, biar nyambung kalian. Jadi prinsip kerja kontrasepsi namanya aja kontrasepsi. Kontrasepsi itu singkatan dari kontrakonsepsi. Konsepsi tahu nggak artinya apa? Konsepsi itu apa? Pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi konsepsi itu pembuahan ya. Kontrakonsepsi. Konsepsi itu pembuahan atau nama lainnya fertilisasi. Ya, fertilisasi, konsepsi. Jadi proses pembuahan, proses bertemunya. Apa artinya konsepsi pembuahan itu apa sih? Proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nyambung ya sampai sini ya. Nah, kalau kita lakukan kontrasepsi berarti kontrakonsepsi. Gimana caranya supaya pokoknya sel sperma ini nggak ketemu sama sel telur. Berarti itu sudah kontrasepsi maksudnya. Nyambung ya sampai sini ya. Kan ada sperma, ada sel telur. Nah, supaya dia nggak ketemu, yaitu namanya proses kontrasepsi. Oke, pokoknya gimana caranya si sperma ini nggak ketemu lah sama sel telur. Entah itu metodenya barier, entah itu metodenya tadi di steril, dipotong vas deferensinya, nggak akan ketemu kan. Nyambung ya. Nah, sekarang saya tanya, gimana ya dok? Kalau kita ngasih obat hormonal itu gimana caranya supaya sel sperma nggak ketemu nih sama si sel telur, kok bisa gitu? Harusnya kepikiran gitu kan. Kalau metode barier tadi kondom kan nggak bisa ketemu karena barier. Terus KB senggama tadi ya apa kalender kan nggak ketemu, pokoknya nggak ketemu sama si sperma sama si ovumnya ya. Nah kalau hormon gimana dong, kok bisa nggak ketemu?
Mencegah ovulasinya. Mencegah ovulasi. Jadi prosesnya si hormonal itu adalah mencegah terjadinya proses ovulasi. Caranya ya apa? Oke, jadi gini ya, ini perlu pemahaman sedikit aja. Saya minta waktunya sedikit buat pahami ini, biar nanti kalau sudah paham sama ini, insya Allah nggak perlu diapalin. Jadi, semua sistem hormonal, sistem endokrin di dalam tubuh kita, paling banyak itu dipengaruhi oleh sistem HPO aksis. HPO aksis ini, HPO aksis. Pernah dengar nggak? HPO aksis. Nggak pernah loh, saya ngajar kalian semester 6. Endokrin, aku yang ngajar. Berarti nggak masuk mungkin ya waktu itu ya. Bagaimana? Sistem endokrin tuh aku yang ngajar yang ini mengenai oksitosin sama prolaktin, mengenai prolaktin. Ingat? Nggak ingat? Semester 6 kan? Prolaktin. Nah, sudah saya sampaikan di sana bahwa semua sistem hormonal di dalam tubuh kita sebagian besar itu dipengaruhi oleh HPO aksis, HPO aksis. Entah itu hormon, ini kan reproduksi ya, entah itu hormon estrogen, progesteron, entah itu hormon tiroid, paratiroid hormon, terus oksitosin sama prolaktin, itu semuanya dipengaruhi oleh HPO aksis sebagian besarnya ya. Jadi kalau HPO aksisnya itu bermasalah, ya berarti ada masalah juga di hormon-hormon tersebut. Nah, HPO aksis itu apa sih? Hanya itu hipotalamus, deh. H, hipotalamus. P itu pituitary. Pituitary itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya hipofisis. Terus O itu organ. Ya, tergantung nanti hormon anak. Kalau kita berbicara tentang sistem reproduksi, berarti organnya adalah ovarium, atau kalau yang cowok ya testis. Nyambung ya, jadi testosteron juga berpengaruh dari HPO aksis ini ya. Nah, kalau di reproduksi, targetnya, target akhirnya selain ovarium adalah endometrium, uterus. Oke, sampai sini nyambung? Kalau tiroid berarti hipotalamus, hipofisis, organnya adalah kelenjar tiroid. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang reproduksi aja ya, karena kita membahas siklus haid ya. Jadi, hipotalamus itu letaknya di mana, Dik? Hipotalamus. Nanti aku ngomong hipotalamus pada nggak tahu letaknya di mana. Hipotalamus di mana? Di otak ya, di otak. Hipofisis juga di otak. Cuman lebih tinggian hipotalamus. Hipofisis tahu nggak tempatnya mana? Yang ada dua itu loh. Dua di bawahnya otak tuh ada hipofisis. Yang kayak kelenjar gitu loh. Kayak kelenjar dua gini loh. Pernah lihat? Ya, jadi hipotalamus itu yang paling atas, terus bawahnya ada lagi hipofisis, tapi masih dalam otak ya, dalam otak ada kelenjar hipofisis. Jadi hipotalamus, terus hipofisis. Jadi itu masih disebut pusat ya, Dik, ya. Hipotalamus dan hipofisis itu masuk disebut susunan saraf pusat. Nah, si hipotalamus ya di pusat di otak ya, hipotalamus itu mengeluarkan hormon, Dik. Nah, hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus itu hormonnya unik banget hormonnya. Kalau kita ngomong dia pasti tahu, oh ini pasti dari hormon hipotalamus nih, karena belakangnya ada releasing hormonnya, RH. Contohnya kalau di siklus reproduksi itu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nyambung ya? Pernah dengar nggak GnRH? Gonadotropin releasing hormone. Berarti dia dikeluarkan oleh hipotalamus. Terus ada lagi namanya TRH, thyroid releasing hormone. Berarti dia dikeluarkan oleh hipotalamus karena belakangnya releasing. Atau biasanya inhibitoring hormone. Berarti dia pusat banget tuh. Oke, nyambung ya. Nah,
Si hipotalamus itu mengeluarkan yang namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang dia mempengaruhi kelenjar hipofisis. Jadi hipotalamus nih aku ngeluarin GnRH nih hipotalamus ke hipofisis. Ya, hipofisis. Nah, hipofisis itu ada dua ya, di hipofisis anterior sama hipofisis posterior. Nah, GnRH ini mempengaruhi hipofisis yang anterior. Sehingga hipofisis anterior itu akan menghasilkan hormon yang namanya FSH dan LH. Nah, FSH dan LH ini namanya keduanya itu disebut gonadotropin. Makanya hipotalamus itu mengeluarkan hormon gonadotropin releasing hormone. Nyambung sampai sini ya. Jadi hipotalamus ngeluarin apa? GnRH. Nah, GnRH ini akan mempengaruhi kelenjar hipofisis anterior sehingga mengeluarkan hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Oke. FSH singkatan apa, Dik? Ini histologi ya. FSH Follicle stimulating hormone, dokter. follicle stimulating hormone. Berarti kerjanya ngapain? Menstimulasi Pematangan folikel. menstimulasi folikel kan gitu ya. Jadi FSH dan LH itu bekerja pada ovarium. FSH namanya aja follicle stimulating hormone, berarti dia menstimulasi folikel. Jadi mulai dari folikel primer, sekunder sampai folikel de Graaff dipengaruhi oleh FSH. Jadi dia yang menyebabkan pematangan sel telur sampai mateng folikel de Graaff. Nyambung ya? Nah, kalau LH itu luteinizing hormone, dia lebih berperan juga pada folikel, tapi lebih berperannya pada luteinum. Jadi nanti ketika folikel de Graaff itu mengalami proses ovulasi, ya oositnya pecah gitu ya, sel telurnya pecah, maka folikel de Graaff tadi akan berubah menjadi korpus luteum. Kalau terjadi kehamilan, terjadi fertilisasi sel telur yang pecah tadi dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum ini akan terus berlanjut menjadi korpus luteum kehamilan. Sampai nanti digantikan fungsinya menjadi plasenta di usia kehamilan 14 minggu. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum tadi akan berubah menjadi korpus albikan, akan mengalami nekrosis, sehingga menjadi korpus albikan. Nyambung ya sampai sini. Nah, si folikel dan korpus luteum tadi menghasilkan hormon yang namanya estrogen dan progesteron. Ya, jadi estrogen dan progesteron dihasilkan oleh ovarium ya, dari folikel dan korpus luteum tadi. Nah, estrogen dan progesteron tadi mempengaruhi siklus haid kita, mempengaruhi endometrium di rahim. Sehingga kita bisa haid, wanita bisa haid itu karena estrogen dan progesteron. Oke, nyambung ya sampai sini. Oke. Nah, kalau kita ngasih hormon dari luar, kan hormon yang kita kasih tadi apa? Estrogen sama progesteron kan? Jadi kita kasih ini hormon dari luar nih, estrogen sama progesteron ya kan? Dari luar. Nah, berarti di dalam tubuh kita kadarnya hormon estrogen dan progesteron itu gimana, Dek? Kalau kita ngasih nih hormon estrogen sama progesteron dari luar, maka kadarnya gimana dalam tubuh kita? Banyak, dokter. Apa? Jadi meningkat dan menghambat FSH. Jadi meningkat kan? Jadi kadar kalau kita ngasih obat nih dari luar nih, obat hormonnya ternyata hormon estrogen sama progesteron, berarti kadar hormon estrogen dan progesteron di dalam darah kita kan akan meningkat kan kadarnya, benar nggak? Mau kita kasih dari luar, nyambung nggak? Benar ya? Nah, kalau kita kasih dari luar sudah meningkat nih kadarnya di dalam darah kita, maka akan terjadi feedback negatif, Dek. Jadi si hipotalamus otak itu akan, oh kadarnya sudah tinggi, jadi saya nggak perlu mengeluarkan lagi GnRH. Benar nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung nggak? Benar kan? Karena saya sudah tinggi nih hormonnya, estrogen sama progesteron di dalam darah, hipotalamus otak itu akan gini, oh kamu udah tinggi, jadi saya nggak perlu ngeluarin lagi GnRH-nya.
Nah, berarti dia nggak akan mengeluarkan GnRH. Kalau GnRH-nya tidak dikeluarkan, berarti tidak ada yang merangsang hipofisis anterior kan, sehingga hormon apa yang tidak dikeluarkan? Yang FSHLH-nya jadi Nah, tidak berarti terproduksi. FSH-LH nggak akan dikeluarkan sama hipofisis anterior. Akibatnya apa kalau tidak ada FSH dan LH? Nggak bisa ovulasi, dokter. Kan folikelnya kan nggak ada lagi folikel de Graaff, sehingga tidak terjadi ovulasi. Oke, berarti sudah ngerti semua nih. Jadi kenapa kok bisa sih hormon estrogen dan progesteron yang kita kasih dari luar kok bisa mencegah? Ya karena tadi itu prosesnya ada feedback negatif. Jadi dia caranya adalah menghambat ovulasi. Ya udah nyambung semua ya. Nah, nanti ini di siklus haid ada nih, berarti tak suruh jelaskan di depan karena sudah ngerti semua ya. Gantian, bukan saya yang jelasin, kalian yang jelasin ke depan. Nggak usah dihafal kan? Kalau udah ngerti ini sebenarnya. Oke, jadi itu prinsipnya ya. Nah, kalau progesteron ini kerjanya lebih banyak deh. Nggak hanya menghambat ovulasi aja, tapi dia bisa ada mekanisme mengentalkan lendir serviks, menipiskan endometrium, sama mengganggu motilitas tuba. Makanya kenapa dia bisa berdiri sendiri, hormon progesteron only, nggak perlu estrogen. Oke, sampai sini oke ya. Nah, kita masuk ke konselingnya. Jadi, tadi ya, kita perlu tahu tujuannya tadi pasiennya. Pengen menunda atau mengatur kehamilan, sama ini bukan mengakhiri kehamilan, ya, mengakhiri kesuburan. Mengakhiri kehamilan nggak abortus lah ya. Portionnya mengakhiri kesuburan ya. Nah, pilihannya nanti bisa ini ya. Beberapa ini bisa di kalian baca ya. Nah, untuk yang mengatur kehamilan karena dia biasanya baru punya anak gitu ya. Jadi pilih yang tidak mengganggu ASI tadi, nggak boleh ada estrogennya gitu ya. Pilih yang tidak akan memproduksi ASI-nya tidak terganggu gitu ya. Produksi ASI-nya nggak terganggu. Nah, kita masuk ke konselingnya sekarang. Kalau yang di buku ininya kalian, buku ajarnya kalian kan banyak ya, Dek. Kayak gini kalau nggak salah kan bukunya kalian tuh. Nah, banyak gini kan pertanyaannya, bingung kan mau nanya, masa mau nanya semua, ngapalinnya susah kan. Nah, jadi saya ngasih ini aja 17. Jadi singkatannya 17. Sa itu sapa dan salam. Jadi menyapa pasien, selamat pagi Bu, kenalkan saya dokter Areh misalnya, dokter Areh yang nanti akan membantu Ibu untuk memberikan konseling mengenai kontrasepsi misalnya ya. Nah, terus T-nya itu tanyakan tentang informasi pasien, maksudnya anamnesis maksudnya. Jadi mulai, nah ini tulis ya, ini apa saja yang harus ditanyakan ke pasien ya anamnesisnya. 1, yang pertama identitas. Ya, identitasnya si pasien, si ibunya, sama identitasnya suaminya. Ya, usia, terus alamat. Ini tulis ya, karena harus yang kalian nanyakan itu ini. 1, identitas. Yang kedua mengenai siklus haidnya pasien. Siklus haidnya, Bu, HPHT-nya itu kapan? HPHT itu hari pertama haid terakhirnya Ibu kapan? Apakah siklus haidnya teratur atau enggak? Berapa hari biasanya? Terus habis itu ada nyeri atau enggak haidnya ya? Ada perdarahan di luar siklus haid atau enggak ya? Itu yang kalian harus tanyakan mengenai siklus haid. Ya, 1 identitas, yang kedua siklus haid ya. Terus yang ketiga, menikahnya sudah berapa lama, Bu? Nah, penting kan ini, mungkin menikahnya sudah baru 1 tahun ya, atau baru beberapa bulan dia pengen karir dulu gitu ya. Menikahnya udah berapa lama, terus yang keempat, sudah berapa anak, punya berapa anak gitu ya. Dan paling kecil anaknya usia berapa? Siapa tahu masih menyusui, masih 3 bulan, berarti kan masuk yang
mengatur jarak kehamilan gitu ya. Nah, jadi anaknya berapa, paling kecil usia berapa ya. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima, jadi tujuan KB-nya apa, Bu? Mau ke saya ini mau ke apa KB itu sebenarnya Ibu mau pengen apa tadi ya. Nah, kamu nanti yang menyimpulkan apakah mau menunda atau mau mengatur atau mau mengakhiri kesuburannya. Ada berapa tadi, Dek? Sudah 5 ya? Yang kelima ya. Nah, terus yang keenam, riwayat KB sebelumnya. Bu, sebelumnya sudah pernah KB enggak? Gitu ya, KB apa aja? Ada efek sampingnya enggak? Ibu cocok enggak pakai KB itu? Misalnya enggak cocok dong saya pakai KB suntik 3 bulan, ya jangan dikasih 3 bulan lagi gitu ya, pilih yang lain. Tuh. Terus yang ketujuh, riwayat penyakit dahulu. Bu, ada penyakit apa? Ada hipertensi, ada kanker apa payudara mungkin, atau ada kencing manis. Nah, kalau ada hal-hal yang kayak gitu, nggak boleh dikasih yang ada estrogen. Ya, karena bisa meningkatkan lagi penyakitnya. Terus yang kedelapan, riwayat pemakaian obat-obatan. Mungkin ibunya pakai obat TB, ya pengobatan TB, rifampicin, atau mungkin dia ada epilepsi pakai obat-obat anti kejang. Kalau ada kayak gitu, nggak boleh dikasih yang ada estrogennya. Nanti obatnya jadi nggak efektif. Nanti penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya. Oke, riwayat obat-obatan. Kedelapan ya tadi ya. Nah, terus habis itu riwayat sosialnya yang lain, misalnya merokok gitu ya. Kalau merokok nggak boleh kasih yang ada estrogen ya. Terus habis itu mungkin ada dia sering keputihan gitu ya. Ada keputihan ya jangan kasih yang ada IUD-nya, sering infeksi keputihan, gatal, bau gitu ya, bolak-balik, atau ada infeksi menular seksual ya jangan dikasih yang ada IUD-nya. Oke, terus itu 9 ya sudah ya. Ya, jadi 9 aja. Nah, itu pertanyaan yang wajib harus ditanyakan waktu di T ini tadi. Nah, nanti dari 9 pertanyaan itu kalian sudah dapat nih informasinya mengenai pasiennya kan. Nah, kamu sudah bisa ngerti, oh berarti pasien ini tuh tujuannya misalnya mau mengatur jarak kehamilan. Terus dia itu ada infeksi menular seksual, berarti saya nggak boleh kasih IUD. Terus anaknya itu masih kecil, masih menyusui, masih usia 6 bulan. Berarti saya pilih yang tidak mengganggu ASI-nya juga. Berarti pilih yang nggak ada estrogennya. Berarti kasih KB hormon yang progesteron only. Berarti bisa pil, bisa implan atau suntik 3 bulan. Nah, kamu akan merekomendasikan itu. Jadi itu menguraikan Bu dari yang saya dapatkan informasi dari Ibu. Yang cocok buat Ibu ini ada beberapa Bu rekomendasi yang saya tawarkan. Ada 3 Bu, yaitu KB pil, ya terus habis itu implan atau suntik 3 bulan Bu, misalnya gitu ya. Jelaskan yang paling bagus ya yang KB implan, baru habis itu suntik 3 bulan baru pil gitu ya. Itu membantu klien untuk memilih dan memutuskan. Tanya ke pasiennya. Jadi kira-kira dari yang saya jelaskan, kira-kira Ibu sudah bisa menetapkan nggak mau milih yang mana gitu ya. Itu maksudnya tuh. Nanti pasiennya kan akan jawab atau probandusnya akan jawab. Saya mau milih yang KB aja, pil aja dok, KB pil. Nah, setelah dia tahu nih pilihannya apa, kamu jelaskan lagi. Oh, jadi Ibu mau pilih pil KB ya. Nah, pil KB ini karena ini pil ya Bu, jadi Ibu harus diminum tiap hari. Nggak boleh lupa. Ya, dia harus minum tiap hari, nggak boleh lupa. Kalau lupa nanti langsung bobol misalnya ya. Harus dijelaskan terus. Habis itu, nah buat kunjungan ulang. Jadi kapan pasiennya ini harus balik ke kamu Bu? Kalau misalnya ada efek samping obat, misalnya ngeflek terus minum obat atau perdarahannya nggak berhenti mensnya lama. Nah, monggo Ibu boleh kontrol lagi ke saya gitu ya.
Jadi 17. Nah, ini daftar tilik yang kemarin sebenarnya sudah tak kasihkan ke Dokter Elma itu ya. Harusnya sudah ada di kalian ya. Ini daftar tiliknya ini sama, ini 17 semua ya. Ini singkatannya dari ini, 17 ini uraiannya apa saja yang harus ditanyakan ya. Nah, yang saya tuh kasih tahu 9 itu, 9 pertanyaan itu bisa membantu. Nah, ini sebagai saran untuk konseling aja, itu yang paling tinggi efektivitasnya adalah sterilisasi ya. Jadi nggak ada metode di kedokteran itu yang 100% efektif, ya nggak ada. Begitu juga di kontrasepsi, nggak ada 100% yang efektif mencegah kehamilan. Baik itu cuman sterilisasi. Jadi sterilisasi pun ada yang gagal ya. Gagal KBMW ya. Nah, tapi kegagalannya sedikit. Ya, tingkat kegagalannya paling cuma 0,15 sampai 0,5%. Jadi 99,5% efektif, Bu. Yang paling tinggi ya sterilisasi. Yang kedua baru IUD. Tingkat kegagalannya ini cuma 0,2 sampai 0,8%. Paling yang ketiga ada implan ya, implan, terus habis itu suntik di bawahnya. Terus baru itu adalah KB yang barier ya, kondom, diafragma. Terus baru ini KB kalender, KB alami ya. Itu paling tinggi tingkat kegagalannya. Nah, terus ini juga sebagai salah satu konseling juga, Bu, kalau pilnya kalau mau pakai pil KB nggak boleh lupa ya, Bu, gitu ya. Kamu harus ngomong gitu. Tapi sebenarnya kalau lupa 1 pil aja masih nggak apa-apa ya, Dek. Tapi jangan ngomong gitu, Bu, lupa 1 pil aja, Ibu nggak apa-apa, nggak boleh ya, jangan. Begitu, itu menyepelekan biasanya pasien itu, wah nggak apa-apa kok lupa 1 pil, terus lupa terus akhirnya. Jadi nggak usah ngomong, pokoknya kalau lupa nanti bobol, Bu. Jadi harus minum, nggak boleh lupa. Tapi misalnya pasien itu datang ke kamu ya, dok saya lupa dok 1 pil. Sekarang misalnya hari Selasa, dok saya kemarin lupa minum, terus ya apa dok gitu. Kan pasti ada pertanyaan itu kan kadang-kadang ya ke kamu gitu. Nah gimana? Kalau lupa 1 pil, nggak apa-apa, segera minum pil yang lupa dan lanjutkan minum pil seterusnya ya. Dan tidak perlu memerlukan kontrasepsi tambahan. Kalau lupanya 1 pil. Kalau lupa 2 hari minum, misalnya lupa minum hari Minggu dan hari Senin. Nah, pada hari Selasa ini dia langsung minum 2 pil. Hari Rebu minum 2 pil lagi. Nah, terus hari Kamis seperti selanjutnya, seperti biasa sekali sehari. Nah, terus tanya juga lupanya itu di minggu keberapa? Kan nanti kalau pil itu ada hari-harinya ya, Dik. Kalau kalian nanti coba, mungkin belum pernah lihat ya. Jadi ada hari-harinya. Jadi ada di minggu-minggu berapa dia lupa. Minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga. Kalau dia bilang, dok saya barusan minum obatnya, ya baru 3 hari terus saya lupa. Berarti kan minggu-minggu pertama nih. Namanya aja obat hormon ya, Dek. Itu supaya biar bisa ada efek untuk menghambat ovulasi, dia perlu waktu. Nggak bisa dong kita minum obat 1 hari atau 2 hari langsung efek ke menghambat ovulasi, kan nggak mungkin. Jadi perlu waktu sekitar seminggu si obat tadi, si hormon tadi ini supaya bisa efek kerjanya menghambat ovulasi tadi itu bisa bekerja itu sekitar semingguan. Nah, jadi kalau dia lupanya di minggu-minggu pertama, berarti kan belum ngefek nih obatnya. Terus dia lupa. Nah, berarti langsung pakai kondom selama 7 hari. Ibu langsung minum 2 pil hari ini, terus besok juga minum 2 pil, selanjutnya sekali sehari, tapi selama 7 hari ibu nggak boleh berhubungan. Atau kalau mau berhubungan pakai kontrasepsi lain, yaitu kondom. Kalau lupanya di minggu kedua, maka tidak perlu kondom. Ya, karena sudah ngefek lah istilahnya ya. Di minggu ketiga kalau sudah akhir-akhir ya harus ganti pil lagi gitu ya. Nanti ganti emplek lagi. Sampai sini nyambung ya. Nah, kadang-kadang deh ada pasien itu yang ribet gitu, maksudnya kompleks ya. Nggak hanya penyakit apa saja, tapi dia banyak tuh penyakitnya, ada SLE, autoimun, bla bla bla. Nah kan bingung ya, kira-kira mau pakai
hormon boleh nggak ya? Bingung kan? Nah, kalian bisa download ini di Android atau di iPhone ada, bisa yang berbentuk WHO yang bahasa Inggris atau yang Kemenkes yang bahasa Indonesia ya. Nanti tinggal masukkan usia, apa namanya, riwayat penyakitnya pasien, terus nanti langsung keluar pilihannya yang paling bagus apa kontrasepsinya. Nah, kalian tinggal konseling aja. Nah, terus kapan kalau kalian ditanya, dok saya sudah mau milih pakai KB suntik misalnya. Nah, terus kapan dimulainya KB-nya? Nah, intinya kalian boleh memulai KB asal memastikan pasiennya itu tidak sedang hamil. Kalau pasiennya sedang hamil ya jangan di KB, yang sudah hamil ya percuma. Jadi intinya pasien harus dipastikan tidak sedang hamil. Caranya gimana? Caranya makanya kita tanya HPHT-nya tadi. Kalau pasiennya sedang haid, berarti kan nggak hamil kan? Gitu ya. Jadi makanya kita tanya HPHT-nya tadi waktu di anamnesis. Kalau haid terakhirnya kurang dari 5 hari yang lalu, berarti langsung kontrasepsinya bisa dimulai. Tapi kalau HPHT-nya 2 minggu yang lalu, lah mungkin dia sudah pernah berhubungan ya kan? Mungkin dia lagi masa subur nih, bisa jadi sudah ovulasi kan, bisa sudah terjadi pembuahan. Nah, caranya gimana? Harus tes pack dulu, tes urin. Kalau tes urinnya negatif, tes packnya negatif, langsung bisa dimulai. Tapi yang perlu diwaspadai harus pakai kontrasepsi tambahan. Karena tadi kan kalau hormonal butuh waktu 7 hari untuk si obat ini bisa mulai efeknya. Ya. Oke. Lanjut sini. Oke, jadi kalau kalian ada pasien, tanya dulu ya tadi anamnesis. Kalau ada riwayat hipertensi, ada stroke, ada serangan jantung, atau migrain, atau hepatitis, kanker payudara, kencing manis, perokok aktif, tidak boleh dikasih hormon kombinasi yang ada estrogennya ya, bisa mengganggu penyakitnya lagi. Terus kalau dia obat-obatan mengkonsumsi rifampicin, obat-obatan anti kejang, jangan dikasih yang ada estrogennya juga. Kalau pasiennya nggak tahu ada hipertensi atau enggak, harus dicek tensinya dulu ya. Kalau tensinya tinggi ya jangan dikasih yang ada estrogennya. Terus sama kalau pasiennya tadi, makanya waktu di pertanyaan siklus haid, tanyakan apakah perdarahan di luar haid. Kalau ada perdarahan di luar haid, jadi ngeflag terus dok, atau perdarahan saya itu lama haidnya bisa sampai 2 minggu lebih. Nah, jangan dikasih KB dulu, harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan ada miom, ada CA cervix ya. Diatasi dulu itunya, baru dimulai KB-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya, Dik. Nah, ini kan nanti tentang konseling kakaknya. Jadi kalian harus memberikan konseling kepada pasien ujiannya ya. Ini contohnya ya. Ya, selamat siang. Sudah Konseling KB suaranya, merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana videonya. dan Dengar, dokter. reproduksi. Kedengeran Dengan ya? memberikan konseling berarti betul Kedengeran nggak suara videonya tadi? Dengar, dokter. Dengar ya? Oke. tugas membantu. Kemudian yang keempat, Ya, contohnya. menyimak video pembelajaran konseling kontrasepsi ini, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik bisa belajar tentang bagaimana cara memberikan konseling kontrasepsi yang baik. Selamat belajar. Jadi selamat siang Ibu, Bapak. Ya, bagaimana kabarnya? Saya syukurlah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada datang ke sini ya untuk melakukan konsultasi. Perkenalkan nama saya Dr. Tari ya. Tari, saya tugas di ini ya, yang akan memberikan pelayanan nanti kepada Ibu dan Bapak ya. Dari perawat tadi menyampaikan Ibu dan Bapak ada rencana untuk menggunakan kontrasepsi ya. Kontrasepsi mungkin nanti sebelum pemasangan kontrasepsi saya akan lakukan konseling dulu Bapak ya. Sebelumnya saya tanya identitas dulu. Nama Ibu Ana ya. Umur berapa Ibu? 28 tahun. Pekerjaan guru ya. Alamat di mana? Identitas saya. Kalau dari Bapak, nama Bapak? Anton. Bapak Anton ya.
Umur sama, umur sekarang 20 tahun, 30 tahun. Oke, itu tadi ya, 17 ya, sapa, menyapa pasien, perkenalan diri, baru masuk ke T, tanyakan anamnesis. Tanya kenapa? 9 tadi yang saya kasih tahu, identitas ya, ini tadi identitasnya pasien, identitasnya suami. Sebagai orang swasta, sebagai orang swasta ya, orang swasta, alamat di mana? Sama di Denpasar juga. Sama di Denpasar ya. Ya. Oke Bu, di sini saya akan memberikan ini ya, apa namanya, kita akan wawancara ya, kita akan ngobrol bersama ya, yang namanya konseling ya. Tujuan dari wawancara atau konseling ini adalah dari Bapak nanti bisa memilih metode kontrasepsi terbaik ya, sesuai dengan keinginan Bapak, sesuai dengan kondisi dari Ibu juga ya, sehingga nanti kita harapkan Ibu Bapak akan puas ya dengan kontrasepsi yang digunakan dan juga memberikan efek perlindungan yang optimal, seperti ya, Ibu Bapak ya. Oke, nanti selain pelayanan Ibu Bapak peroleh di sini, selain yang pertama adalah konseling ya, jadi kita ngobrol tentang apa namanya, kira-kira kontrasepsi yang cocok pada Bapak Ibu ya. Dan yang kedua nanti Ibu Bapak juga akan membuat pelayanan tentang penapisan risiko dan indikasi dan kontraindikasi terhadap penggunaan dari masing-masing jenis PNKP ya. Dan yang ketiga nanti setelah itu sudah pemasangan gitu ya. Kalau misalnya Ibu Bapak sudah memilih kontrasepsi berasa pas, nanti setelah kita pasang di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan ya, pemantauan dari pemasangan setelah pemasangan, baik itu pemantauan dari aktivitasnya, kemudian apakah ada efek samping yang timbul dan segala macamnya, ya. Nah itu yang akan kita berikan di sini, ya. Ibu Bapak bersedia, ya. Nanti proses apa namanya konseling ya, akan menggunakan alat bantunya. Ini adalah dua alat bantu yang akan saya gunakan. Nah, jadi biasanya ada lembar baliknya gitu ya, ada kayak gambar-gambar, nanti bisa membantu untuk menjelaskan ke pasiennya. Nanti biasanya dia ada di ruang uji. Bisa mulai lagi ya. Dulu pernah menggunakan, saya ingin nanya ya. Nah, ini sekarang dia nanya-nanya dulu riwayatnya ya. Terkait reproduksi Ibu bagaimana Ibu? Misalnya sudah punya anak berapa, kemudian apakah Ibu dulu pernah menggunakan alat kontrasepsi, terus bagaimana pengalaman dalam menggunakan alat kontrasepsi tersebut, seperti itu. Dan kira-kira sekarang apa tujuannya menggunakan Dia nanya ya, alat tujuannya mau KB itu apa? ya. Ya punya anak 1 3 tahun. Saya sempat menggunakan tablet pasang sama 5 tahun. Setelah itu saya sempat menggunakan tablet suntik selama 3 Dia bulan sempat dalam KB setahun. IUD, Selama penggunaan tablet pasang sama suntik itu nggak ada keluhan sih dok, kami kena. Dan keluar dari kendala ya. Oke. Kesini itu maaf saya mengalami keguguran itu 5 hari yang Sempat keguguran 5 hari yang lalu ya. Ya. dan dikatakan bersih sama Ini sudah dikatakan bersih ya. itu yang pasang kabel Pasang kabel ya. karena kan saya habis keguguran nih biar menunda kabel. Oh gitu ya. Oke. Ibu anaknya baru 1 Bu ya. Umurnya 7 tahun ya. Sekarang sehat anaknya. Sehat ya. Ibu sempat keguguran 5 hari yang lalu ya. Ada di Korea atau enggak? Tidak ada di Korea ya. Sudah dikatakan bersih ya. Sekarang masih ada keluar darah? Sudah tidak ada keluar darah lagi ya. Selama apa namanya 5 hari ini atau pada saat selesai keguguran itu, apa ada pernah berhubungan suami istri dengan Bapak? Tidak ada ya. Dan kemudian Ibu ini menggunakan KB ya, kontrasepsi, tujuannya apa Bu? Kira-kira? Oh, Ibu mau menggunakan kehamilannya ya, karena harus keguguran jadi belum siap untuk hamil lagi ya. Untuk jarak hamilnya. Kira-kira Kehamilan seperti ini. Untuk bisa merencanakan kehamilan dengan baik itu nanti. Oh gitu ya, yang bagus sekali ya. Jadi bisa merencanakan kehamilan dengan baiknya. Kira-kira kalau boleh saya tahu harapan Ibu dalam menggunakan kontrasepsi ini seperti apa? Kontrasepsinya aman, efektif, kan
terus bisa dan dilepas itu langsung bisa dulu. Gitu ya. Jadi ibu harapannya kan ingin agar bisa hamilnya terencana itu ya. Kemudian alat kontrasepsi yang digunakan, yang ingin digunakan yang efektif, bersama. Kemudian kalau misalnya dilepas bisa langsung hamil gitu ya, harus itu lama gitu ya. Ya, oke. Ya ibu ini kan tadi itu ibu keluhannya keguguran ya, keguguran ya memang untuk kami pasca keguguran ya, pasca keguguran itu ada banyak sebenarnya bu, ada berbagai macam pilihan ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada berbagai macam namanya jenis case, kita lihat dulu ya. Ya, di sini memang ada berbagai macam ini ya, di bapaknya ada berbagai macam pilihan KB ya. Ini ada yang ya. Jadi setelah dia dapat informasi dari pasien dari anamnesis, nah kalian ngomong, nah dari itu ya Pak, Bu, ini saya rekomendasikan ada 3 yang cocok nih untuk Ibu atau ada 2 tergantung ya. Jadi sini nanti pada saat ujian tuh kita nggak menentukan salah atau benar ya di rekomendasi yang kalian omongkan, tapi maksudnya adalah kalian tetap harus kasih rekom gitu loh. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih sama pasien. Entah itu benar atau salah, kita nggak menilai itu, tapi menilai bagaimana konselingnya ya. Bu, ada 2 atau 3 pilihan. Ada 3 pilihan Bu yang bisa Ibu pilih. Ini. Nah, ini itu jenisnya nggak harus benar, nggak apa-apa ya. Yang penting ada pilihannya. Dan kamu bisa menjelaskan, Bu, pilihannya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Yang paling bagus ya, kira ini Bu yang paling pertama, terus baru kedua ini, baru ketiga ini gitu ya. Nah, terus tanyakan mau milih yang mana tadi ya, 1-7 tadi. Jadi setelah kamu sanya tadi sapa salam, T-nya tanyakan anamnesis, terus habis itu uraikan mengenai beberapa pilihan. Terus T-nya, tunya pembantu ibunya ada kira-kira gimana Bu, apa sudah bisa memilih atau memutuskan mau pakai KB yang mana gitu ya. Kalau dia sudah ngomong mau pakai KB ini gitu ya, nanti probandusnya akan ngomong, akan ada arahan mau pakai KB apa. Nah, nanti kamu bilang menjelaskan lebih lanjut tentang KB yang dia pilih gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Ada. Saya minta ini ya, ada 3 mahasiswa. Ini skenario ya, ada skenario. Saya minta ada 3 mahasiswa, 1 mahasiswa jadi suami, 1 mahasiswa jadi istri, 1 lagi sebagai dokter. Kayak tadi ya, kayak video tadi. Skenarionya, sepasang suami istri datang kepada Anda ingin berkonsultasi mengenai KB yang cocok. Nah, Anda bertugas sebagai dokter di puskesmas, melakukan anamnesis dan konseling KB yang tepat dan benar. Nah, si suami usianya 23 tahun, istri usianya 20 tahun, menikah baru 5 bulan, ingin menunda punya anak karena fokus ke karir dulu. Yuk, coba siapa yang mau? Yang jadi suami siapa? Ayo, perlu ini dah, perlu aku yang mencari tahu. Oke, kalau mau gitu aku ya yang nyari ya. Ya udah. Muhammad Hussein jadi suami. Istrinya Sarah. Dokternya Nahwa.
Ayo, siapa mau? Halo, Nahwa. Nahwa mana Nahwa? Nggih, dokter. Nahwa sebagai dokter ya. Terus sama tadi siapa mau? Aku ngomong tadi. Husen tadi ya, Muhammad Husen tadi ya. Husen sebagai suami. Husen. Muhammad Husen. Ada nggak Muhammad Husen ini? Halo, Muhammad Husen. Ada ya? Muhammad Husen. Ada nggak? Saya dokter. Ya, kamu jadi suaminya ya. Nahwa jadi dokter. Tadi istrinya siapa tadi? Ada yang ngaku nih. Astaga, ya wis. Sarah aja wis. Sarah Alia. Iya, dokter. Yuk, ayo mulai silakan. Ayo sayang, mulai. Halo, biar nggak lama-lama, biar cepat selesai ini. Ayo Nahwa, kan kamu dokternya. Mulai dong, Sabtu 7. Halo Nahwa. Mulai. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Gitu loh. Ini Nahwa. Baik, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menggunakan cara intersepsi terlebih dahulu. Baik, di sini dengan Ibu siapa nih? Ibu Sarah, dokter. Baik, Ibu Sarah. Perkenalkan saya dengan Dokter Nahwa, dokter yang berjaga di UGD pada siang kali ini. Hari ini ada yang bisa saya bantu, Ibu? Belakangnya, dokter. Baik, Ibu, apakah Ibu sudah memikirkan beberapa pilihan metode kontrasepsi tertentu? Loh, Nahwa tadi kan bilangnya apa tadi? 17 tadi loh. Sapa, sudah. Terus T-nya apa T? Sapa salam, kan sanya sapa salam. Tak tulis, tak lihatkan lagi ya. Ini sapa. Sudah sapa salam? Sudah. Menyapa pasien sudah, salam sudah. Memperkenalkan diri sudah. Sampun, dokter. T-nya, tanyakan tuh anamnesis sayang. Sudah anamnesis? Sudah. Terus anamnesis apa yang tadi saya ngomong? 9 tadi loh. Udah ditulis belum? Nahwa kemana tadi? Ke toilet. Ada berapa tadi anamnesis yang suruh saya tanya? 9, dokter. Ya wes, ayo apa? Apa? Kok moro-moro kontrasepsi apa yang sudah Ibu inginkan? Kan bukan gitu tadi. Anamnesisnya apa? Yang pertama, identitas. Udah nulis belum? Nawa sudah nulis apa belum? Pertanyaannya. Sudah, ya, tidak. Izin menjawab belum, dokter. Maaf, dokter.
Kemana tadi? Ke toilet. Kan sudah tak suruh nulis tadi anak-anak ya, anak-anak sayang. Mau dianu lagi, anak-anak sayang. Sarah sudah nulis nggak tadi? Sudah, dokter. Ya harus ganti, Sarah jadi dokter, Nahwa jadi istri, mulai dari awal. Ayo Nahwa, tulis lo ya, awas nggak nulis lagi. Baik, dokter. Kok kudu diancam rek. Iki anu apa iki? Pembelajaran apa teh ancaman ya. Nulis lanjut ayo. Sarah jadi dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Sarah yang tugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Monggo dokter. Baik, umur berapa Mbak? Umur 32 tahun. Kalau boleh tahu sini dengan apa ya Mbak ya? Tahu skenario-nya lo apa? Ya Allah Nahwa. Ini skenario-nya. Berapa Nahwa? 20 tahun dokter. Kamu ke toiletnya lama banget kayaknya ya. 1 jam kayaknya. Baik Mbak, jadi di sini nanti saya ingin melakukan mengenai konseling KB ya Mbak ya, apakah bersedia? Dia bersedia dokter. Baik, Terus suaminya dianggurin suaminya. ya ini dokter mau nanya. Baik, untuk suaminya namanya siapa? Bisa dokter. Umur berapa? 23 tahun dokter. Untuk pekerjaannya apa? Untuk bapaknya? Saya pekerjaannya wira swasta dokter. Baik. Lalu udah menikah berapa lama? Terus menikah ini sudah 5 bulan dokter. Oh, baru ya? Ya. Baik. Untuk ibunya, ingat nggak HPHP-nya kapan? Istilahnya sudah 13. Hari pertama head pertama dan terakhirnya kapan, Bu? Nahwa ditanya HPHT-nya kapan? Untuk terakhir haidnya itu 1 Maret. Itu siklus mensnya teratur nggak? Untuk siklus mensnya teratur dokter. Biasanya kalau mens itu berapa hari? Kalau mens 2 minggu dokter. 15 hari. 15 hari. Terus biasanya kalau mens ada rasa nyeri nggak? Tidak ada dokter. Kalau di luar siklus mens biasanya sering terjadi perdarahan? Tidak dokter. Nikahnya baru 5 bulan yang lalu ya? Iya dokter, 5 bulan yang lalu. Belum memiliki anak berarti? Belum dokter. Lalu tujuan ibu dan bapaknya mau KB itu apa ya? Saya di sini ingin menunda punya anak dokter karena saya ingin berfokus ke karir terlebih dahulu. Dulunya belum pernah KB, baru ini. Iya dokter. Lalu Belum pernah. ada ini penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes. Tidak ada dokter. Apa ada riwayat pengobatan? Tidak ada. Terus ibunya ada ini nggak ada kayak sering keputihan gitu? Tidak ada dokter. Terus ibunya apa ada merokok? Tidak Minum dokter. alkohol? Tidak dokter.
Ya, ini kan di poin nomor 1-nya kan dari ngomong ya. Baik, Ibu. Jadi di sini ada beberapa mengenai KB yang paling cocok buat Ibu. Ada pil KB yang itu 1 bulan atau 3 bulan. Terus ada juga yang IUD yang emang itu untuk jangka lama, ya. Jadi jangka lamanya sekitar sampai 3 tahun. Atau bisa Ibu melakukan cara yang sederhana, yaitu menggunakan kondom. Dan atau bisa pakai yang cara yang kalender. Nah, Ibunya ingin yang mana? Lebih prefer yang mana, Ibu? Kalender, dokter. Kalender. Ya, jadi pada kalender ini itu mengikuti masa subur ibunya gitu. Jadi ibunya tidak boleh melakukan hubungan seksual 2 hari sesudah ataupun sebelum ovulasi. Dan ovulasi itu adalah pelepasan ovum yang matang gitu. Jadi ibunya tidak boleh melakukan hubungan seksual pada hari itu gitu. Apakah Ibu paham? Ya, paham, dokter. Apakah ada pantangan selain berhubungan seksual, dokter? Kalau kalender itu biasanya resiko terjadi kehamilannya itu juga ada tidak memungkinkan untuk terjadinya hamil gitu. Jadi tidak 100% mencegah, tapi juga bisa hamil juga gitu, Bu. Baik, terima kasih, dokter. Apa ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Sudah tidak ada, dokter. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Jadi ini untuk latihan sebenarnya, Dek, ya. Kenapa saya kasih 9 pertanyaan tadi? Itu buat panduan kalian nanti biar nggak bingung sebenarnya waktu ujian nanti. Udah tinggal tanya itu aja, gampang kan? Udah tak kasih panduan. Tapi kalian nggak mau nulis, ya sudah. Ya wis, padahal wis tak kasih kisi-kisinya ya kan, sudah tak kasih ini panduannya nih 9 nih Bu, yang harus ditanyakan. Udah urut itu aja seperti yang Sarah gitu. Kan enak, nggak ngelambiar kemana-mana. Tapi kalian nggak mau nulis, ya sudah wis itu pilihan kalian ya. Pokoknya contohnya kayak si Sarah tadi ya kan enak kalau sudah dapat ada step-stepnya gitu ya, tinggal ngapalin aja. Oke, ya wes, ada yang mau ditanyain enggak? Nggak ada. Wes, aku soalnya juga mau uji juga. Saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Semoga apa